Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kehadiran rekan-rekan wartawan pada malam ini. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah bahwasanya sebagai warga negara yang baik tentu taat dan patuh kepada hukum. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, sebagai warga negara yang baik tentu harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku di negara kita. Jadi kalau seandainya ada pemanggilan dari penyidik, tentu harus dipenuhi panggilan tersebut. Dan siapapun itu. Gitu. Tapi abis ini cukup kaget nggak sih, Bis? Secara ini kasus sebenarnya udah lama kan ya bergulir gitu, tapi baru kali ini akhirnya si pihak sana dipanggil lagi gitu, Bis, lagi diperiksa gitu. Ya, tadi dapat laporan dari salah seorang rekan wartawan gitu ya, kebetulan telepon saya gitu ya, bahwa memberi kabar bahwasanya dia gitu ya, saudari MO itu dipanggil oleh penyidik di Polda Metro. Tentunya saya sangat sangat mengapresiasi langkah daripada penyidik ya. Tentunya penyidik itu dalam hal ini kepolisian tentu bekerja secara profesional ya. Jadi saya yakin bahwa pihak kepolisian itu bekerja bukan berdasarkan alibi-alibi tapi berdasarkan alat bukti yang kuat gitu. Laporannya apa aja ya? Dulu kita melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah ya yang ditujukan kepada saya. Tentu saya sangat dirugikan dalam hal ini gitu ya, karena nama baik saya merasa dicemarkan, merasa difitnah gitu ya. Tentu saya sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini gitu. Untuk laporan sendiri pelaku udah lama atau baru-baru ini? Sudah lama kita laporkan. Sebenarnya ini saya ada tim lawyer ya. Kebetulan tim lawyer kita masih ada tugas ke Medan. Jadi saya malam ini cuma sendiri gitu ya untuk memberikan keterangan tersebut gitu ya. Nah, laporan tersebut sudah kita laporkan kira-kira sekitar 9 bulan yang lalu atau 10 bulan gitu ya. Gitu. Bukti-buktinya apa aja waktu itu? Pemeriksaan kita ketahui kan ini kan dia kan korban ya. Betul. Kok diperiksa gitu? Jadi pada saat itu kan kita saling lapor ya. Dia juga melaporkan kita ya, kita juga melapor balik gitu ya. Jadi pada saat itu kita udah dipanggil oleh penyidik ya sebagai saksi pelapor, udah diperiksa juga. Saya pada saat itu juga saksi dan kita juga sudah diperiksa oleh penyidik gitu loh. Gitu. Untuk kasus itu sendiri, kasus apa sih? Awal pelaporan itu dari pihak korban ini? Ya, kasusnya itu kan saya waktu itu kan dituduh melakukan ya, sebagaimana rekan-rekan wartawan udah tahu lah kasusnya seperti apa gitu ya. Kita sebagai korban juga nih, korban merasa difitnah dan merasa dicemarkan nama baiknya, saya melapor balik gitu. Saya melapor balik. Nah, pada saat itu saya udah diperiksa juga sebagai saksi pelapor, dan saksi-saksi dari kita pun sudah diperiksa oleh penyidik. Dan mungkin hari ini ya giliran dia ya diperiksa ya sebagai terlapor mungkin ya gitu. Tapi Bi, kenapa sih Bi kok bisa segini lama gitu Bi pemanggilan terhadap MO sendiri gitu? Nah, saya kurang tahu teknisnya ada di sana ya, teknisnya yang ada di Polda saya kurang tahu gitu ya. Tapi habis ini udah cukup puas belum sih dengan pemanggilan si terlapor ini Bi? Ya, saya menilai begitu, bahwasanya para penyidik bekerja secara profesional ya dan akuntabel gitu ya. Mereka bekerja sesuai dengan aturan yang ada kan gitu ya, sesuai dengan bukti yang ada gitu. Tapi dari Habis sendiri hasil dari konferensi itu ada barang bukti berbentuk apa sih, video atau apa? Semua bukti pada saat kita diperiksa oleh pihak penyidik waktu itu sudah kita serahkan semua. Berbentuk apa? Ada rekaman video, ada percakapan via WhatsApp dan lain-lain, sudah kita serahkan semua kepada penyidik di Polda Metro gitu. Tapi selama
berseteru atau saling melapor ini ada nggak sih komunikasinya dari pihak mantan ini Oh, tidak ada sama sekali. untuk damai atau apa buat saat ini nggak Tidak ada sama sekali. Gitu. Selama pelapor ini ada ini nggak komunikasi dengan pihak Madrina? Nggak ada sama sekali komunikasi. Selama ini Nggak ada komunikasi. kita ketahui dia itu komunikasi istri sini. Betul, kita menikah. Kita menikah secara agama ya. Nah, nikah secara agama. Gitu. lahir kan saya wawancara dari pihak sana kan yang didampingi sama Sunan itu banyak yang berpihak ke dia untuk membantu dengan kasus ini untuk terbongkar karena ini kan masalah cewek ya kan masalah pelecehan lah pendapat kami sendiri gitu. Ya sebenarnya gini, orang dalam berumah tangga itu ya kalau masalah berhubungan suami istri itu suatu hal yang wajar gitu ya. Karena setiap orang yang sudah menikah dan berumah tangga itu ada rahasia di situ. Artinya kalau masalah berhubungan suami istri itu dipublikasikan itu tidak elok dan itu tidak pantas gitu loh. Nah, jadi mungkin mas-mas yang sudah berumah tangga di sini ya masalah hubungan suami istri dipublikasikan kepada pihak umum itu kan tidak elok dan tidak pantas gitu loh. Nah, dari situ Habib untuk melaporkan itu ke pihak wajib. Ya, artinya gini, sesuatu hal artinya kita dituduh ada pelecehan dan kita sangka itu tidak benar sama sekali gitu. Makanya kita lapor balik gitu. Kan bicara pelecehan itu kan saat itu kan masih suami istri. Betul. Itu pun nggak sah gitu loh temenannya si Kasiri. Ya kan. Nah, sebagai Abi itu sebagai suami lah saat itu. Ya kan benar-benar merasa terhina nggak sih atau dengan Oh iya. Saya waktu itu sebagai warga negara ya, sebagai mantan suami lah. Merasa dilecehkan nama saya, merasa dipermalukan saya, dan merasa martabat saya direndahkan gitu. Oleh karena itu saya melakukan laporan balik ke pihak Polda gitu. Itu masalah itu apa sih? Apa KDRT apa gitu. Ya katanya kan begitu kan gitu ya. Dan saya mengatakan itu 100% itu tidak benar sama sekali. Ya saya katakan itu 100% tidak benar sama sekali. Mengenai alibi. Itu hanya ya saya katakan itu kita kan negara hukum ya, kita tidak boleh berasumsi gitu ya, yang kalau kita melapor itu kan harus disertai dengan bukti dan saya secara terus terang aja melapor ke pihak kepolisian itu saya sertakan bukti-bukti dari saya gitu. Ya, Abi, berarti Mas Abi merasa ada yang ini nggak sih, Bi? Ada yang mendorong si MO untuk membuat laporan terhadap Abi sendiri gitu? Ya saya tidak bisa berasumsi gitu ya. Ya saya lihat ya arahnya seperti itu gitu kan. Gitu ya. Nah, gitu. Sampai membongkar urusan rumah tangga, urusan ranjang gitu. Karena gini, setahu saya mantan istri saya ini orangnya baik gitu loh. Orangnya polos, baik gitu ya. Nah saya juga bingung dan kaget kok tiba-tiba seperti ini gitu loh. Gitu. Maaf nih dari keluarga sendiri ada nggak sih omongan atau dukungan atau support gitu? Ya mereka mensupport semua. Ya, artinya di sini kita berpendirian lah. Selama kita benar, kita akan maju terus, gitu ya. Karena ada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu melindungi kita, gitu. Itu keyakinan saya gitu, dan keyakinan keluarga saya gitu. Di Mabi kalau latar belakang NO ini apa lebih sebelum bertemu juga pekerja atau apa atau murid dari Abi atau enggak. Waktu itu cuma orang biasa aja gitu lah. Artinya sudah pisah lama sama mantan suami yang dulu gitu ya. Gitu. Berapa bulan Abi menjalani sebelum ada perkara ini? Menjalani waktu itu cuma sekitar lebih kurang 2 bulan lah. 2 kalau nggak salah 2 bulan gitu. 2 bulan. Nah. Jadilah pelaporan ini. Betul. Merasa aneh nggak sih dalam tempo waktu 2 bulan harusnya masih harmonisnya tiba-tiba ada pelaporan seperti ini gitu lebih? Ya saya merasakan aneh aja gitu loh. Merasakan aneh gitu loh. Tapi saya terus terang menyerahkan semua kepada para penyidik gitu. Gitu. Nah biar hukumnya menentukan gitu. Nah Bi, maaf Bi, kan dulu nggak jadi kayak flashback gak sih Bi sekarang? Dulu anak Abi sempat berhubungan dengan menikah dengan anaknya Sunan, kan Sunan membela mantan istri Abi ini gitu. Dia masih jadi kayak ada dendam gitu juga nggak sih Bi? Saya tidak mau mengkait-kaitkan dengan itu gitu ya.
Kalau saya di sini hanya menyebutkan ini, marilah kita ya buktikan sama-sama gitu ya, bahwa saya melaporkan dia, saya sudah menyampaikan semua ya, apa yang diminta oleh penyidik saya sampaikan semua. Dan hari ini saya dapat kabar bahwasannya dia diperiksa sebagai terlapor. Saya sebagai pelapor tentu mengapresiasi langkah daripada penyidik kepolisian gitu. Tapi pihak Sanabi tadi ketika saya juga mendapat informasi bahwa merasa kecewa kenapa kasus yang dilaporkan pihak sana terhadap Abi tidak berjalan, tapi malah kasusnya Abi ini yang berjalan sampai dia dijadikan terlapor gitu, lebih dipanggil lagi gitu. Jadi saya ulangi lagi bahwasannya kita ini kan negara hukum ya. Pihak kepolisian itu saya yakin-yakinnya, hakul yakin mereka itu bekerja secara profesional dan akuntabel. Bahwasanya pihak kepolisian itu dalam memeriksa sesuatu tentu berdasarkan alat bukti, bukan asumsi, bukan katanya kan gitu. Setahu saya begitu gitu. Tapi Abi ini udah mendapat informasi belum sih dari pengacara Abi, mungkin bisa mendapat informasi hasil pemeriksaan tadi terhadap MO sendiri apa gitu? Ya mungkin bisa ditanya ke pihak sana mungkin apa hasil pemeriksaannya gitu. Gitu. Tapi seandainya ya kan dari pihak mantan istri itu berdamai, mencabut, ya kan, perkara ini gimana dari habis itu? Ya kita sesama, apalagi kita umat yang beragama ya, agama Islam ya. Tentu kita kalau memaafkan itu langkah yang sangat mulia gitu ya. Tentu kalau kita ada orang minta maaf kepada kita sebagai Muslim ya kita ya sangat mulia untuk memaafkan seseorang gitu ya. Tapi biarkanlah proses hukumnya tetap berjalan gitu. Kita lihat perkembangannya nanti bagaimana nanti ke depannya gitu. Tapi belum punya anak ya dari hubungan ini. Oh belum gitu. Ada yang mau disampaikan Bi buat pihak sana Bi? Saya pikir itu aja. Saya kira itu aja. Cukup dari saya gitu. Tapi langkah-langkah selanjutnya dari pihak Habib dan pengacara itu ada nggak sih? Nanti menunggu tim lawyer saya datang dari Medan ya. Nanti saya akan koordinasi dulu dengan mereka bagaimana langkah kita selanjutnya gitu. Nanti kita kontak-kontak kan dari. Udah. Dari pihak pengacaranya Habib sendiri apa? Tanggapannya gimana? Tunggu mereka pulang dari Medan gitu. Nanti kita akan koordinasi. Nanti kawan-kawan akan kita kasih kabar selanjutnya gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih ya Bi. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.